kayak aduh. Gimana tuh berita-berita yang di media sosial sekarang tuh yang lagi booming tuh loh kak? Kalau aku sih menanggapinya tuh kayak ya gimana ya? Kayak tentang kasus Ferdy Sambo itu kan dia dihukum seumur hidup tuh, gimana tuh menurut kakak? Terus setimpal nggak sih kak? Terus yang itu yang nembak yang Baradae itu dapat hukuman 12 tahun. Ya. Kalau itu sih karena aku bukan pakar hukum, jadi kalau menurut aku itu sih lebih aku cuma ngeliat, aku ngepantau aja sih lewat media gitu, kayak mana keputusan-keputusan hakim sama jaksa gitu. Kakak sering main media sosial ya? Ya dibilang sering, nggak sering banget sih, cuma ya up to date lah. Sering ya, kalau misalnya kan kita di media sosial ini kan sebenarnya kita boleh nggak sih kak kalau di media sosial itu menampilkan sesuka hati kita gitu, misalnya kayak berita-berita hoax atau apa ya, mengumbar kebencian gitu? Enggak, itu kalau menurut aku dan yang pernah aku baca, kalau kayak kita menyebarkan berita-berita hoax ataupun menebar kebencian ataupun yang kayak fake gitu lah, itu kan semuanya udah ada peraturannya, udah keluar peraturannya dia sekarang. Jadi kalau itu sih, kalau menurut aku, privasi aku itu kalau itu emang sebelum keluar peraturannya sih, menurut aku emang nggak semua harus kita up ke media sosial gitu. Oke, bicara tentang media sosial, Instagram, gimana kalau kita bahas ke masalah pribadi nih kak? Oke, boleh. Apa itu? Masalah tentang pribadi nih, tentang kehidupan kakak sehari-hari, gimana sih kak rasanya jadi pekerja keras itu? Kalau untuk aku ya, untuk aku nih yang apa-apa sendiri jauh dari orang tua itu sebenarnya sih ya berat banget gitu. Cuma karena aku tuh mikirkan mungkin banyak lagi orang di luar sana yang lebih parah hidupnya, lebih susah, mungkin lebih sedih lah kalau diceritain. Nah, jadi aku tuh berpikirnya ya udahlah, jalani aja, semangat lagi gitu, nggak boleh nyerah. Kakak begini untuk keluarga juga ya kak, Iya, merantau gitu ya kak ya? Apalagi adik-adik aku tuh masih banyak yang harus pendidikan, itu masih banyak lah yang harus melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi. Nah, Jadi itu dapat bantu dari kakak semua ya kak ya? Jadi kakak mandiri kali ya kak ya? ya kalau untuk itu saya ya alhamdulillah, kalau rezeki itu pasti ya ada aja sih, namanya kita niat kita tadi itu untuk keluarga, pasti ya Tuhan tuh ngasih aja jalan rezeki itu lewat mana, jalur manapun. Jadi gimana tuh kak tanggapan orang di sekitar? Kalau untuk tanggapan orang-orang sih aku capek ya, tapi ya namanya kita, setiap manusia itu pasti punya haters, punya pembenci gitu kan. Jadi aku nanggapinnya ya bodo amat gitu kan, karena yang namanya kita nih manusia ini kan letaknya kesalahan dan dosa. Jadi mau kayak mana pun kita buat yang bener, pandangan orang tuh pasti selalu ada aja nganggap kita tuh buruk dan salahnya. Kalau itu sih aku no comment ya. Oke guys, nah setelah kita dengar nih cerita tentang dari masalah berita, kita udah nanya sama Kak Opi tentang masalah kehidupan pribadinya. Sekarang kalau misalnya masalah percintaan gimana Kak? Oh, kalau masalah percintaan itu sih, itu emang terlalu rumit banget. Mulai dari hubungan tanpa status, ditinggal nikah, yang dituduh jadi pelakor, padahal nggak ada ya. Berarti ya Kak ini udah banyak kali ya perjalanan hidupnya ya? Banyak banget gitu. Emang kalau misalnya kalau di podcast ini dibuat di judul buku atau judul film, sebenarnya banyak episode dan pakai season juga gitu. Titik terendah nih Kak yang pernah Anda alami, yang paling terendah kali nih Kak? Ya. Yang titik aku paling terendah di tahun 2020. Di situ dimana di situ aku kerja dan masalah problem keluarga ada yang benar-benar buat ngedon orang tua dan aku juga. Dan di tahun itu juga aku ditinggal nikah sama pacar aku yang masih status pacar aku.
di situ juga aku harus pindahan kayak kontrakan gitu kan. Aku di situ kerja juga, tapi di balik itu ada sih sisi baiknya gitu. Aku dapat manajer waktu di tempat kerja tuh, dia baik banget gitu. Jadi aku ngerasa di balik di tahun 2020 itu titik terendah aku, ada juga hikmahnya gitu. Dari aku yang tinggal nikah, tapi aku dapat tempat kerja yang emang bener-bener buat aku tuh nyaman gitu. Makanya aku bisa jalani sampai ya sekarang, bisa terlewati lah gitu. Awalnya sih kayaknya berat kali, kayak hampir aduh aku kayak aku nggak bisa ngeliatin ini sendiri gitu kan, kayaknya berat kali gitu. Tapi ya karena kita dipertemukan sama orang-orang baru, orang-orang baik, kita bisa jadi ngelewatin itu lagi tuh. Oke guys, aku rasa kalau untuk diceritakan mungkin terlalu panjang ya kak, Panjang kisah banget. hidup ya kak ya. Iya, panjang kali loh. Makasih ya kak ya untuk waktunya, untuk sharing-sharingnya. Mungkin Iya. atau ini bisa berbagi ke teman-teman yang lain tentang wanita-wanita yang tangguh, mandiri, Independent woman. independent woman, kerja sendiri, merantau, Iya. jauh dari Demi keluarga, keluarga, hidup jauh dari keluarga, terus juga bisa bantu keluarga. Nah kak Opi, makasih banyak ya kak waktunya ya kak ya. Iya, iya Kak Sona. Oke guys, Ya kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.